Wanita ini diletakkan di dalam bagasi mobil, lalu kemudian diangkat oleh dua orang pria, dibawa ke semak-semak. Sebelumnya seorang wanita mobilnya mogok. Ia pun singgah di bangunan kosong untuk meminta bantuan kepada temannya. Tapi tiba-tiba wanita ini mendengar suara berisik. Ternyata itu adalah kedua orang pria tadi. Wanita itu nekat mengikuti mereka. Di sisi lain temannya sudah sampai, menjemputnya tak jauh dari bangunan kosong itu. Ponsel wanita ini kemudian berdering, sehingga suara itu membuat beberapa penjahat sedikit curiga ada orang di sana. Ternyata para penjahat itu sedang mengubur seorang wanita tadi dengan menggunakan semen hingga wanita itu meninggal. Wanita ini kemudian melihat temannya sangat panik, tapi tiba-tiba sebuah mobil menabrak mereka hingga mereka pun tewas. Kabar tentang meninggalnya beberapa orang di bangunan kosong itu seketika viral di media sosial. Banyak yang mengatakan mereka mengalami kecelakaan. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian ada sebuah perusahaan konstruksi besar memutuskan untuk meneruskan bangunan kosong tersebut. Mereka pun datang ke lokasi untuk mensurvei berapa persen bangunan itu sudah berjalan. Setelah kompromi dengan atasannya, keesokan hari wanita ini kembali lagi ke bangunan tersebut. Ia mengambil seluruh bagian gambar bangunan. Tanpa disadari ada bayangan seorang wanita yang mengawasinya sedari tadi. Sebelum itu mereka juga sempat mencari tahu tentang bangunan itu yang terkenal sangat angker. Bayangan sesosok wanita terus menghantui seseorang karena orang itu telah berani melanjutkan kembali sebuah proyek yang sempat tertunda. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari ketinggian. Wanita itu merasa tak tenang, selalu mengaitkan kejadian dengan hal mistis. Ia pun menceritakan kepada temannya bahwa tempat itu benar-benar angker. Namun rekannya tak percaya dan ingin membuktikannya bersama dengan wanita itu. Singkat cerita, akhirnya mereka memutuskan pada suatu malam pergi berdua ke bangunan itu. Mereka menyelusuri setiap lantai yang ada di bangunan tersebut. Lalu wanita ini melihat sosok bayangan perempuan yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun teman laki-lakinya itu tak melihat apa-apa. Bahkan saat melihat lagi rekaman di kamera, ia tetap tak menemukan hal yang ganjil, sehingga tak percaya bahwa tempat itu berhantu. Saat pulang bekerja, tiba-tiba mobil wanita ini mogok tepat di depan bangunan tersebut. Ia pun melihat seorang wanita bergantung di atas pohon. Sosok itu sangat menyeramkan dan berlumuran darah. Ia kemudian menoleh di belakang mobilnya. Tampak sosok wanita lain berjalan tertati-tati mendekati mobilnya. Langkah kaki wanita itu semakin dekat. Wajahnya yang pucat dan menyeramkan terus melangkah dan mendekatinya. Tentu saja wanita itu sangat panik. Lalu tak lama kemudian sosok itu sudah di hadapannya. Sepasang kaki yang sangat mengerikan dengan wajah yang sangat pucat. Sosok wanita ini berjalan perlahan-lahan mendekati seorang wanita yang mobilnya mogok. Tiba-tiba sosok mengerikan itu muncul di kaca mobil wanita tersebut. Wanita ini menjerit ketakutan hingga membuat seorang laki-laki menegurnya. Khawatir terjadi sesuatu dengan wanita itu. Setelah semua tenang, wanita ini kemudian pergi dari tempat tersebut. Anehnya wanita gantung diri itu tiba-tiba menghilang, lalu pindah berdiri di bawah pohon besar itu dan terus memandangi wanita itu pergi. Sesampainya di rumah, wanita ini langsung tertidur. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik tubuhnya. Tak lama kemudian wanita ini tersadar dengan mulut yang terikat. Di hadapannya ada dua orang laki-laki yang menginginkan kematiannya. Tanpa basa-basi, salah satu pria itu mendekati wanita ini, kemudian menutup kepalanya dengan kantong plastik hingga ia terbangun dari mimpi buruknya. Beruntung wanita ini hanya bermimpi. Singkat cerita, pembangunan gedung tersebut sudah hampir selesai. Kala itu ia dengan rekannya sedang memeriksa. Mereka masuk ke dalam toilet. Saat wanita ini berada di depan kaca, ia melihat bayangan sesosok wanita tiba-tiba muncul dan berteriak meminta tolong serta merintih kesakitan. Wanita ini hanya diam saja. Sementara setiap malam ketika melintas di depan kontrakannya, seorang kiai melihat penampakan wanita berdiri di depan pintu. Lalu pada malam harinya, Pak Kiai memeriksa penghuni kontrakan tersebut. Tak lama kemudian ia pun pergi. Sementara itu Arini yang berada di kontrakan tiba-tiba melihat seperti ada noda di kaca hiasnya. Ia berusaha menghapus noda itu, namun hingga kaca itu retak,
dan terlihat oleh temannya. Temannya segera menyadarkan Arini, namun tangannya sudah terluka dan berdarah. Tanpa sadar apa yang telah dilakukannya. Sementara itu Pak Kiai mengaji di teras rumah. Lalu tiba-tiba muncullah sosok wanita itu berdiri di belakangnya. Ternyata Pak Kiai sudah lama mengenal wanita itu. Dahulu semua permasalahannya sudah selesai. Namun mengapa kini ia sering muncul kembali? Wanita itu mengatakan hanya ingin meminta pertolongan. Sambil menangis wanita itu bercerita kepada Pak Kiai. Tak ingin diganggu, Pak Kiai lalu mengusir makhluk itu dengan membacakan doa-doa. Sosok makhluk wanita itu pun menghilang. Semakin hari kondisi Arini semakin parah. Ia terus merasa ketakutan. Bahkan ketika melihat bayangannya sendiri di kaca, Arini selalu berteriak tanpa sebab hingga membuat rekan kerjanya menjadi cemas. Ketika sedang menenangkan temannya yang ketakutan, tiba-tiba temannya malah baru datang. Ternyata wanita yang di samping Arini adalah hantu. Sosok wanita yang sebelumnya tinggal di bangunan tua itu. Arini pun berlari mengajak temannya, lalu kemudian bersembunyi di pojok ruangan. Tapi tiba-tiba teman Arini berubah menjadi hantu itu, lalu berbisik kepadanya bahwa temannya itu sudah lama meninggal pada saat ia menjemputnya di bangunan kosong. Ketika sebuah mobil menabraknya, tubuh Arini didorong. Ia pun selamat sementara temannya meninggal di tempat. Setelah kejadian itu Arini menjadi depresi, seolah-olah tidak mau menerima bahwa temannya sudah meninggal. Arini pun semakin depresi dibuatnya. Ia lantas berkeliling kontrakan untuk mencari sahabatnya itu, hingga akhirnya putus asa. Saat hendak pergi dari kontrakan, ia malah melihat sosok wanita itu di depannya. Arini mengatakan bahwa ia meminta maaf, tak bisa menolong wanita itu. Saat tubuhnya ditanam di tiang bangunan, ternyata sosok yang berdiri di depan Arini adalah kekasihnya. Namun di dalam penglihatan Arini ia adalah hantu itu. Lebih mengejutkannya lagi, wanita yang ditanam itu adalah kakak dari pria ini. Ia pun terpukul mendengar pengakuan Arini. Ternyata kakaknya yang menghilang itu sudah lama meninggal. Wanita ini mendatangi sebuah gedung tua untuk mencari sosok hantu itu. Ia sudah sangat lelah dengan teror yang selalu diberikan oleh hantu wanita itu. Ia kemudian mendatangi toilet bangunan itu, lalu dengan penuh emosi memecahkan kaca-kaca di sana. Tak hanya itu saja, ia melepaskan semua kacanya hingga terlihatlah dinding ruangan tersebut. Setelah itu wanita ini mengambil kayu, dan ketika dinding itu dihancurkan, terlihatlah tengkorak manusia. Itu adalah tengkorak wanita yang dijadikan tumbal. Dalam penglihatan wanita ini, sosok perempuan menangis meminta tolong. Saat ia mengulurkan tangannya, Arini pun menyambut uluran tangan tersebut. Sementara itu pacarnya menyusul ke bangunan tua. Saat melihat Arini, ia pun bergegas untuk menyelamatkan. Tapi makhluk itu lebih cepat, menarik tangan Arini hingga pun ia melompat dari ketinggian. Arini akhirnya tewas seketika. Kekasihnya tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis melihat wanita itu menjadi tumbal selanjutnya. Arwah wanita itu sekarang menghilang. Orang-orang yang mendengar keributan pun datang untuk mengevakuasi. Hingga saat ini bangunan itu masih belum selesai juga, karena setiap ada orang yang ingin meneruskan bangunan tersebut, tempat itu selalu meminta tumbal. Film pun selesai.